PP Muhammadiyah menuding pemerintahan Jokowi gagal jika mengusir masyarakat Rempang. Mereka sudah 1834 yang lalu. Kalau PBNU, investasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, bukan mengusur mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah PBNU dan PP Muhammadiyah mengkritik serius itu untuk kebaikan negeri, atau memang ada hal yang aneh dalam pembebasan Rempang ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemarin di konten kita membahas Pak Jokowi, ayo jangan begitu, silahkan komunikasi. Meskipun juga menyindir kepada Kapolri, mengapa sih hal yang sekecil itu melibatkan presiden. Dan sesudah itu kita juga menampilkan konten Mas Anies Baswedan, Cak Muhaimin, Gus Muhaimin, seide dengan Pak Jokowi untuk berkomunikasi untuk Rempang ini, tidak gusur-menggusur saja. Sekarang PP Muhammadiyah, PBNU mengkritik tajam terkait dengan penolakan Rempang masyarakat. Maksudnya bukan penolakannya yang dikritik, tapi semangat untuk menjadikan Rempang menjadi ekowisata. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang diinginkan oleh PP Muhammadiyah sama PBNU. Pertama kita baca di Republika, judulnya NU Muhammadiyah musyawarahkan Rempang. Jadi memang ini menjadi hal yang utama, pesan kepada negara. Kemudian di TV One, konflik Rempang, PBNU dan PP Muhammadiyah kompak musyawarah. Jokowi, saya telepon Kapolri. Oh, ini kan tidak hanya 1-2 orang ya. Di belakang Muhammadiyah dan NU pasti banyak. Dan pesannya adalah musyawarah, tidak gusur-menggusur saja. Selanjutnya di Tempo, buka suara Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah soal konflik Rempang. Desak pemerintahan lakukan hal ini. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, PBNU soal Rempang, pengambil alihan tanah haram jika sewenang-wenang. Kalian memilih yang mana? Semua kita jadikan satu dan fokusnya di Tempo. Supaya tidak ada tanah haram. Bukan tanah di tanah haram, tapi tanah haram-haram yang tidak diperbolehkan. Yaitu yang ada di Tempo, judulnya buka suara Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah soal konflik Rempang, desak pemerintah lakukan hal ini. Tempo Jakarta, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya dan pengurus PP Muhammadiyah buka suara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Isu ini memang tengah menjadi sorotan masyarakat. Warga setempat sebelumnya menentang rencana pengosongan Pulau Rempang. Pengosongan ini terkait dengan proyek strategi nasional Rempang Eco City. Dengan luas sekitar 17.000 hektar, proyek ini dimaksudkan untuk menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menggabungkan berbagai bisnis industri, jasa perumahan, agro, pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). PT Makmur Elok Graha akan bertanggung jawab proyek ini. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari grup Arta Graha yang didirikan oleh Tommy Winata. Ada Tommy Winata di belakang itu. Ketua Umum PBNU, investasi harus dikembalikan ke tujuan asalnya. Yahya mengatakan bahwa kesentosaan masyarakat adalah
yang paling penting dalam kasus ini. Sedangkan resiko investasi adalah hitungan kemudian. Ia mengatakan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa investasi diperlukan oleh negara, investasi harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat di daerah tempat investasi yang dilakukan. Seperti kasus Rembang, ada investasi yang ditempatkan di sana dan timbul masalah. Selain itu, Gus Yahya mengatakan bahwa investasi harus dikembalikan ke tujuan awalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban. Jadi poinnya adalah masyarakat jangan menjadi korban. Kemudian PP Muhammadiyah peringatkan gagal laksanakan mandat konstitusi. Sementara PP Muhammadiyah menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Majelis Hukum dan HAM, PP Muhammadiyah dalam keterangan penulisnya menyebutkan bahwa masyarakat menempati semenjak 1834, jadi sebelum Indonesia merdeka, 100 tahun lebih sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, yang itu tanah belum digarap. Itu kritiknya. PP Muhammadiyah singgung tujuan pendirian negara. Mereka juga berbincang tentang klausul dalam Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan meningkatkan kehidupan bangsa. Mereka menyatakan bahwa penggusuran ini menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah melanggar tanggung jawab konstitusi. Jadi kalau dihubungkan. Mereka juga mengatakan bahwa negara telah melanggar pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut PP Muhammadiyah, penggusuran paksa ini merupakan tindakan keberpihakan negara terhadap investor yang ingin menguasai Pulau Rempang untuk keuntungan bisnis mereka. Jadi ada cara pandang yang menukik oleh teman-teman PP Muhammadiyah. Ragam desakan PP Muhammadiyah. Karena itu PP Muhammadiyah meminta evaluasi dan pencabutan PSN Rembang Eco City. Mencabut dari Jokowi dan Airlangga Hartarto. Selain itu, mereka meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta bawahannya untuk membebaskan masyarakat yang telah mereka tangkap setelah bentrokan beberapa hari sebelumnya. Selain itu, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melindungi hak penduduk Pulau Rempang untuk menempati wilayah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun. PP Muhammadiyah juga mendesak agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas membuat rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, mendesak DPR RI untuk mengevaluasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sungguh berani PBNU sama PP Muhammadiyah memberikan kritik keras terhadap negara. Karena dikatakan oleh yang PP Muhammadiyah ini melanggar mandat. Dan kalau dalam bahasanya PBNU, bahwa harus dikembalikan asal-usul tujuan untuk investasi atau pembangunan tempat eko tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah hal ini kita hubungkan dengan pada pertanyaan pertama tadi? Menurut analisa saya, pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah dan PBNU itu mendasarkan pada analisa dan kajian
kedua organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang besar di negeri ini. Jadi mereka mendasarkan, mereka itu loh sudah berada semenjak 1834, semenjak Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Tapi dikatakan tidak berpenghuni. Ini kan menjadi masalah besar dalam bahasanya PP Muhammadiyah. Sehingga PP Muhammadiyah sangat membela masyarakat Kepulauan Rempang untuk tetap mempertahankan apa yang dimilikinya, tidak digusur oleh investor atas nama negara. Tapi kalau PBNU bahwa harus dikembalikan kepada tujuan berinvestasi. Jadi bahasanya keberadaan investasi PSN Rempang Eco City yang direncanakan itu perlu menjadi bahan kajian lebih mendalam supaya tidak tercampur antara kepentingan pribadi, kelompok, dengan keinginan negara untuk menjadikan Rempang itu menjadi tempat yang menarik untuk semuanya. Kemudian yang kedua, biasanya penolakan ini terjadi oleh masyarakat bukan karena memang tidak mau saja. Biasanya itu kan masyarakat itu kan sangat patuh terhadap negara, tetapi pada kasus Kepulauan Rempang ini penolakannya luar biasa. Mereka melakukan perlawanan yang serius. Bahkan ada sebagian yang harus ditahan. Sebagian harus bercucuran darah. Nah, ini kan terjadi karena memang mereka merasa tidak salah. Mereka membela atau mempertahankan yang mereka kerjakan adalah benar menurut mereka. Di satu sisi, negara lewat investor itu benar, tapi mereka juga benar. Ini kan apa yang menjadi solusi? Mereka harus musyawarah, berembuk, supaya kebenaran itu tidak pada satu kelompok saja, tapi kebenaran itu pada semuanya. Dihubungkan dengan konstitusi yang ada, berbagai regulasi yang ada, pasti nanti ada perbedaan cara pandang. Nah, untuk itu PP Muhammadiyah dan PBNU perlu didengarkan. Tidak cukup suara PBNU sama PP Muhammadiyah, pindah. Endingnya adalah kepada warga masyarakat Rempang merapas. Mengapa sih mereka berani melakukan perlawanan? Itu poinnya. Jadi bukan ya asal mengusir mereka atau mereka harus keluar karena akan dibangun PSN Rempang Eco City. Itu menjadi masalah besar. Kemudian yang ketiga, pemerintahan Pak Jokowi itu tinggal menghitung hari. Mungkin sekitar 1 tahun lagi pemerintahan Pak Jokowi akan selesai. Kalau ini tidak diselesaikan dengan bijak, maka akan menjadi catatan yang tidak baik pada pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa niat membangun itu boleh, tetapi tidak boleh berhadapan dengan kesejahteraan rakyat atau kesengsaraan rakyat. Bahwa keberadaan masyarakat Rempang hadir semenjak 1834 sebelum Indonesia merdeka, itu perlu menjadi catatan. Tidak boleh sepihak terkait dengan klaim bahwa itu tidak berpenghuni, atau padahal mereka sudah menghuni, mungkin sebagian tidak melakukan terkait dengan identitas. Dan di sini perlu ada titik temu supaya tidak misalkan negara mempunyai klaim ini adalah milik negara atau masyarakat Rempang memberi klaim ini kami hadir semenjak 1834. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan.
Suara PB Muhammadiyah dan PBNU merupakan hal yang perlu dihadirkan supaya negara tidak salah dalam mengambil langkah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.